tapi by the way kalau Rudy Gobert positif COVID, Lakers juara dong ya? Iya nggak sih? Buat teman-teman yang punya jersinya Kyrie di Brooklyn Nets, pakai deh, puas-puasin. Kayaknya dia nggak bakal main lagi buat Brooklyn Nets. Gue nggak tahu itu bener atau enggak. Ada Giannis cuma makan popcorn doang, nggak main. Di ayam-ayamin sama Brook Lopez, gue sialan bener. Ngobrol NBA episode ke-22. Wah, setiap hari Senin itu tugas gue adalah membahas apa yang terjadi di satu minggu kemarin. Dan banyak hal yang seru di dalam lapangan, di luar lapangan juga banyak banget dramanya. Nanti kita akan coba cek satu persatu. Tapi sorry banget di episode ini gue nggak bisa lama-lama karena gue udah harus cabut sebentar lagi. Jadi gue akan bahas beberapa topik yang secara singkat aja. Yang pertama, yang pasti, Rudy Gobert positif COVID lagi loh. Astaga, Gobert. Tapi by the way, kalau Rudy Gobert positif COVID, Lakers juara dong ya? Iya nggak sih? Terakhir kali Rudy Gobert positif, NBA akhirnya dimainkan di bubble dan akhirnya Lakers juara bubble 2020 ya. Tapi sekarang gue nggak tahu ya, kalau ngomongin COVID tuh gue nggak tahu apakah pemain-pemain NBA itu setiap sebelum main, sebelum tanding tuh masih harus dicolok-colok lagi. Kayaknya setahu gue sih udah enggak. Jadi Rudy Gobert ini setahu gue ya, dia tuh pemain pertama musim ini yang memang positif COVID gitu. Yang lain mungkin ada yang positif cuma udah nggak ngecek atau gimana, nggak ada gejala dan lain-lain. Tapi Rudy Gobert ini akhirnya positif COVID nih. Aduh ampun deh. Gue nggak tahu nanti impactnya ke jadwal pertandingannya Minnesota Timberwolves seperti apa. Apakah nanti pemain-pemain lainnya juga akan dites satu persatu yang berkontak erat dengan Rudy Gobert atau seperti apa. Gue belum terlalu baca detail beritanya. Nanti gue coba update lagi dan teman-teman mudah-mudahan nggak akan ada lagi nih pemain-pemain NBA yang kena COVID. Anyway, ini kasus COVID juga lagi banyak banget di Jakarta, terutama lagi rame lagi. Jadi stay safe, tetap pakai masker ya semuanya ya. Aduh, jangan sampai nih membludak lagi kasusnya. Ampun. Oke, lanjut. Gue akan membahas sedikit aja. Gue nggak suka topik ini, tapi tetap harus gue sampaikan bahwa Kyrie Irving itu disuspend ya sama Brooklyn Nets minimal 5 games. Dan Kyrie juga harus melakukan serangkaian tugas yang dikasih sama Joe Tsai selaku ownernya Nets untuk menunjukkan kalau dia tuh minta maaf. Dan dia tugasnya tuh susah banget bro. Ada 6 ya, gue nggak mau bahas sih sebenarnya. Ada 6 tugas dan gue rasa kalau gue jadi kayak sih gue nggak akan mau sih ngelakuin itu semua. Dan mungkin ini secara nggak langsung ini cara buat udahlah, si Joe Tsai ini ownernya juga udahlah, gue udah capek lah sama Kyrie lah. Kita bikin dia harus melakukan sesuatu yang dia nggak bisa lakukan, yang dia malas banget buat lakukan. Kalau dia nggak mau lakukan, that means he's out. It's time for him to leave Brooklyn. Ya itulah, ada 6 tugas yang menurut gue agak-agak ribet amat ya hidupnya Kyrie. Tapi ada banyak teman-teman di Instagram yang meminta gue untuk berkomentar sedikit ya soal Kyrie dan apa yang dihadapi sama dia. Gue cuma mau bilang gini, gue nggak mau bahas tentang komen Kyrie atau kasusnya dia yang seolah-olah mendukung gerakan anti-Semitic, tapi atau anti-Jewish ya, anti-Jewish di Amerika sebenarnya isunya itu cukup sensitif. Dan kalau Kyrie menjadi anti-Jewish, Kyrie itu bos lo tuh si Adam Silver itu juga Jewish. Mantan bos lo dulu si David Stern itu juga Jewish. Jadi Anda bermain di liga di mana komisionernya adalah orang Jewish. Jadi kalau lo membuat satu atau lo mengendorse satu film dokumenter yang membahas tentang anti Semitic, itu ya impactnya berat lah bro. Aduh, lu gini lah. Ini efeknya banyak banget ya. Kyrie akhirnya sepatunya dia yang Kyrie 8 juga di drop sama Nike di pending launchingnya, dan banyak hal-hal lain yang akhirnya berimpact
ke dirinya dia sendiri. Walaupun dia sudah meminta maaf, dia sudah udah bikin apology statement juga, dia udah ngomong ke media juga bahwa dia minta maaf, tapi ya nggak tahu dia minta maafnya tulus atau enggak ya. Dan gue rasa itu ternyata belum cukup. Joe Tsai selaku ownernya Brooklyn juga merasa itu belum cukup, dan dia ngasih serangkaian kewajiban yang harus Kyrie lakukan yang menurut gue dia kayaknya nggak bakal lakukan. Dan kemarin gue sempat bilang di Instagram, buat teman-teman yang punya jersey-nya Kyrie di Brooklyn Nets, pakai deh, puas-puasin, kayaknya dia nggak bakal main lagi buat Brooklyn Nets. Gue nggak tahu itu bener atau enggak, tapi terpikir oleh gue bahwa kemarin ketika Kyrie disuspend dan lain-lain, gue rasa wah kayaknya Brooklyn juga udah capek sama dia ya. Ya kita nggak ngomongin musim ini aja, musim lalu yang dia nggak mau divaksin, musim ini dan dia membuat masalah lagi sama orang Jewish dan lain-lain. Kyrie itu can you just play basketball? Can you just not do anything else, bro? Just hoop and play basketball. We love you so much. We love Kyrie Irving karena dia kalau main itu dia indah banget mainnya. Salah satu pemain yang punya gerakan-gerakan terindah yang pernah gue lihat. He is a maestro on the court. Can you just stick to playing basketball? Nggak perlu ikut campur dan melakukan hal-hal yang antik-antik di luar lapangan. You got paid millions of dollars, bro. Lu dibayar puluhan juta dolar just to play basketball. Mungkin emang dia orangnya berprinsip banget ya, prinsipnya kuat banget, dan nggak ada yang salah juga sih dengan itu. Tapi lu bayangin dong, jutaan fans lu di luar sana yang pengen banget ngeliat lu main, fans-fansnya Brooklyn Nets yang pengen banget ngeliat lu main. Lu belum melakukan tugas lu dengan baik menurut gue. Brooklyn Nets nggak pernah lolos ke conference finals, paling maksimal di conference semifinals. Jadi tugas lu tuh masih banyak, utang lu tuh masih banyak ke Brooklyn, ke KD. Tapi lu udah melakukan hal-hal yang akhirnya ngancurin lu sendiri. Gue rasa sih, aduh sayang banget ya Kyrie Irving. Sejak dia dari Cleveland tuh kemana dia? Ke Boston Celtics dan lain-lain. Menurut gue, aduh, dia tuh kayak ada di dunianya sendiri gitu loh. Dia main jago, tapi di luar itu dia terlalu banyak hal-hal yang dia sedang dalam perjalanan menemukan jati dirinya dia gitu loh. Segala macam berhubungan sama religious kepercayaannya dia, berhubungan dengan hal-hal yang isu-isu sensitif yang ada di Amerika dan lain-lain. Tapi I think Brooklyn mungkin gue rasa udah enough ya sama Kyrie, dan gue nggak tahu nanti seperti apa, apakah dia masih lanjut di Brooklyn atau enggak. Kita lihat aja dalam beberapa hari ke depan. Panjang banget gue ngomongin Kyrie. Gue udah janji nggak mau panjang-panjang nih episode, gimana sih? Oke, selanjutnya Bucks masih belum kalah, 9 kali menang, dan kemarin ngebantai OKC gue, ngayam-ngayamin OKC gue, padahal Giannis cuma makan popcorn doang, nggak main. Diayam-ayamin sama Brook Lopez, gue sialan bener. Kesel gue. Gue tetap bilang, kemarin gue sempat bahas juga, sejago-jagonya Giannis, kalau nggak ada Brook Lopez, nggak ada Jrue Holiday, Milwaukee Bucks nggak akan bisa kayak gini. Bukan cuma faktor Giannis sendirian doang, nggak kok. Emang secara tim mereka benar-benar kuat. Dan kuatnya bukan secara offense ya. Offense-nya sebenarnya biasa-biasa aja. Offensive rating mereka itu nggak masuk top 5 kok. Biasa-biasa aja. Tapi defense-nya mereka itu nomor 1 di NBA. Gila men, lu perimeter defense ada Jrue Holiday, 1,6 steals per game. Di dalamnya ada Brook Lopez, 3 blocks per game. Ada Giannis Antetokounmpo, Defensive Player of the Year. Dan gue rasa kombinasi pemain-pemainnya Milwaukee Bucks ini benar-benar wah gila, ini jadi satu kekuatan yang menurut gue gokil, luar biasa. Dan ini mereka lakukan tanpa Chris Middleton, tanpa Pat Connaughton, tanpa pemain kesayangan saya Joe Ingles belum main juga. Jadi gokil men. Kalau tadi gue bahas Milwaukee Bucks, gue nggak boleh melupakan tim terpanas kedua di NBA sekarang, Cleveland Cavaliers. Gokil, kalah cuma 1 kali, dan itu pun kalah di game pertama mereka. Selanjutnya 8 kali pertandingan berikutnya dibabat semua lawan-lawan yang gak pernah kalah. 8 kali menang berturut-turut. Gokil. Gue sangat-sangat harus kasih nilai positif buat Donovan Mitchell sejauh ini. Gue rasa dia impact-nya bagus banget buat Cleveland.
Darius Garland juga udah balik lagi. Caris LeVert udah main bagus juga, sangat-sangat produktif juga. Dan gua nggak boleh melupakan seorang Evan Mobley, bro. Evan Mobley ini, gua harus memulai campaign nih musim ini untuk menjadikan Evan Mobley calon Defensive Player of the Year nih. Gua akan memulai campaign-nya dari sekarang nih. Evan Mobley kemarin, gue lupa lawan siapa ya. Dia itu 8 blocks. 8 blocks. Mungkin teman-teman bilang, ya biasa aja sih 8 blocks. Enggak, itu nggak biasa. Tapi yang lebih gila lagi, dia melakukan 8 blocks dan dia 0 foul. Dia tidak nge-foul sama sekali. Semua blocksnya dilakukan dengan timing yang tepat, dengan verticality yang luar biasa. Teman-teman nanti banyak kok highlightnya di YouTube, ada bagaimana yang meng-highlight 8 blocksnya Evan Mobley kemarin. Gokil itu timingnya, semua bloknya timingnya gokil. Gak nge-foul sama sekali, 0 foul. Verticality-nya juga gila-gilaan. Wah, Cleveland gokil musim ini. Defense, offense, top bro. Top Cleveland. Gua nggak tahu bakal hype-nya sampai yang masuk final nih. Enggak lah, nanti itu urusan nanti. Tapi sekarang Cleveland masukin Donovan Mitchell itu, wah gila, itu nilainya luar biasa lah. Bagus banget, nyetelnya ternyata bagus gitu loh. Keren. Oke, sebelum gue lanjut, gue akan menyelipkan satu highlights dari Victor Wembanyama. Nggak seru ya kalau nggak ada highlightsnya. Victor Wembanyama ini yang dia melakukan ball handlingnya keren banget, dan dia melakukan one-legged 3-point shot. One-legged 3-point shot. Gokil. Ini teman-teman coba lihat. Wah gila men, Victor Wembanyama hampir setiap hari membuat highlight yang membuat kita semua nggak sabar dan membuat tim-tim itu nggak sabar untuk tanking. Tapi belum ketebak nih siapa yang tanking, nanti kita coba lihat klasemen ya. Oke, berita lainnya yang pasti teman-teman udah tahu, Steve Nash dipecat kemarin, dan juga James Harden harus absen selama 1 bulan. Cam Johnson juga harus absen karena meniskusnya sobek ternyata. Dan juga Kawhi, man. Aduh, I feel bad for the Clippers sih sebenarnya, dengan keadaan dan kondisinya Kawhi gini. Gue udah expect Kawhi untuk bisa main full musim ini, dan I feel sorry buat teman-teman yang ngambil Kawhi Leonard di fantasy timnya dan ternyata kena PHP lagi sejauh ini ya. Wah, gue kalau ngomongin Kawhi itu gue bingungnya dia tuh sebenarnya kenapa gitu. ACL-nya kah, kuatnya juga ada masalah juga. Tapi dia waktu di San Antonio Spurs itu kan dia kesal ya sama medical staff-nya Spurs karena nggak ngasih dia main, dan terus dipospon terus karena ada yang nggak beres sama kakinya. Tapi akhirnya Kawhi milih untuk udah deh gue pakai dokter gue sendiri, dan akhirnya dia main. Tapi ternyata kalau gue lihat lagi sekarang, ternyata mungkin medical staff-nya Spurs itu betul ya, emang ada yang nggak beres, dan nggak beresnya itu cukup parah nih sama Kawhi. Gue nggak tahu ini sampai kapan isu ini bakal terjadi buat Kawhi dan buat Clippers. Tapi gue yakin di awal musim kemarin kalau Clippers itu full team, ini mereka bakal jadi contender kuat buat jadi masuk final nanti di wilayah barat. Tapi kalau keadaannya kayak begini mah gue capek asli. Gue nggak mau ngomongin Clippers dulu deh. Kawhi ini nggak jelas asli, nggak beres-beres. Gue capek kalau mau muji atau mau berharap sama Clippers kalau selama problemnya Kawhi ini nggak beres-beres dan kita nggak dikasih, dan mereka tidak transparan sama kita, dan dokter tidak bilang bahwa oke, Kawhi begini, semua dibikin abu-abu. Capek gue nggak mau bahas dulu. Oke, ada berita lagi. Kemarin kan gue bahas tentang penggantinya Steve Nash itu, calon kandidat kuatnya adalah Ime Udoka ya. Tapi gue di episode yang waktu gue ngomongin Steve Nash, gue bilang bahwa gue tidak akan mau membahas Ime Udoka sampai benar-benar beritanya official bahwa dia akan menjadi pelatih Nets berikutnya. Dan ketakutan gue terbukti benar. Ternyata ada si Joe Tsai ini, ownernya Brooklyn Nets ini, mendapatkan banyak tekanan dari berbagai pihak yang punya kepentingan juga supaya Brooklyn Nets mempertimbangkan lagi untuk meng-hire si Ime Udoka. Jadi belum tentu nih Ime Udoka ngelatih Brooklyn Nets nih, belum tentu. Brooklyn Nets nih kacau sih, ini drama semua, gokil.
Ya ini berkat Kyrie juga nih, Brooklyn Nets lagi benar-benar disorot nih. Yang satu ada isu rasisme, yang ini pelatihnya juga ada affair sama staffnya Celtics waktu itu dan lain-lain. Semua yang problematik mau dimasukin Brooklyn, ya akhirnya banyak orang yang ngingetin supaya ini si Josai harus ngerem dulu nih, jangan bikin keputusan sembarangan nih, ini Brooklyn lagi benar-benar disorot gitu. Jadi Ime Udoka belum tentu akan melatih Nets. Oke, selanjutnya ada Luka Doncic. Gue harus ngomong tentang Luka Doncic ya. Gue tetap bilang Luka Doncic adalah calon kuat untuk jadi MVP musim ini, dan gokil sejauh ini. Dia mainnya udah, angka-angkanya udah kayak 2K, man. Gue bacain statistiknya dia sampai dengan hari ini: 36 points per game, 8,8 rebounds per game, 8,6 assist per game, 1,9 steal per game, dan dia shooting akurasinya 52% dengan melakukan 3,4 turnovers per game. Dengan usage rate segede dia, dengan ball dominant, 3,4 turnovers per game menurut gue itu angka yang wajar ya untuk seorang Luka Doncic. Bahkan musim lalu dia kalau nggak salah turnoversnya itu 4,5 sampai 5 turnovers per game. Musim ini 3,4, menurut gue dia udah turun, udah good gitu. Gokil Luka Doncic sejauh ini. Oke, terakhir sebelum kita selesaikan episode ini, tentunya kita akan melihat klasemen sementara di wilayah barat dan wilayah timur. Kita mulai dari wilayah mana dulu nih? Timur dulu boleh ya? Oke, timur yang pasti posisi 1 masih ada Milwaukee Bucks, belum pernah kalah, 9 kali menang. Posisi 2 tadi ada Cleveland, 8 kali menang, 1 kali kalah. Dan posisi 3, 4 ada Boston Celtics dan Atlanta Hawks. Gua merasa bersalah karena gue jarang sekali membahas tentang Atlanta Hawks, but they're playing really good basketball right now. Dengan adanya DeJounte, Trae Young dan lain-lain, gue rasa mereka layak untuk mendapat sorotan dan bahasan. Nanti gue akan bahas di episode berikutnya mudah-mudahan. Ada Toronto Raptors juga mainnya bagus banget. Si OG Anunoby itu gila, man. Itu maling, man. Itu di 3 game terakhir dia 16 steal totalnya, gokil. Chicago Bulls, ada New York Knicks dan juga Indiana Pacers. Indiana Pacers masih posisi 8 ya. Keren. Brooklyn Nets udah naik nih pelan-pelan, udah posisi 9 sekarang, posisi play-in. Philly di posisi 10, dan yang masih cukup kaget ini nih, Miami Heat masih ada di posisi 12, dan Detroit dan Orlando, 2 tim yang di posisi paling bawah, 2 kali menang dan 8 kali kalah. Oke. Lanjut ke wilayah barat. Posisi 1 ada Phoenix Suns, 7 kali menang, 2 kali kalah. Utah Jazz keeps on winning, bro. Utah keeps on winning. Gila, 8 kali menang, 3 kali kalah. Ada Memphis, 7 kali menang, 3 kali kalah. Portland, 6 kali menang, 3 kali kalah. Dan Denver juga sama. Posisi 6 ada Dallas, 5 kali menang, 3 kali kalah. Dan Pelicans, Clippers itu di posisi 7 dan 8. San Antonio pelan-pelan sudah mulai ke bawah nih. Udah ke 9 aja nih San Antonio. 5 kali menang, 5 kali kalah. 10 ada Minnesota. 5 kali menang, 5 kali kalah juga. 11 ada tim saya, OKC, 4 kali menang, 5 kali kalah. 2 game terakhir sih udah terlihat OKC udah mulai ke arah yang benar ya, ke arah ke arah taking. Nggak bercanda. Saya berharap tetap OKC masuk play-in kok. Sacramento pelan-pelan udah mulai naik nih. 3 kali menang, 5 kali kalah. Golden State, halo, masih di posisi 13 nih. Sama Lakers juga di posisi 14. Houston, gue tuh tiap musim, tiap sebelum season mulai gue selalu bilang, ayo dong Houston, terbang dong Houston, ayo terbang gitu. Udah oke nih pemain mudanya nih. Pemain mudanya sih menurut gue oke ya. KPJ, Kevin Porter Jr. tuh umurnya berapa? 22, Jalen Green 20, Alperen Sengun bagus, Tari Eason bagus, Jabari Smith. Aduh, maksud gue pemain-pemain muda sih sebenarnya udah oke ya, tapi gue nggak tahu kenapa mereka masih di paling bawah aja. Dan gue harus akui, gue belum pernah sekalipun nonton gamenya Houston Rockets musim ini. Jadi tolong ya, kalau ada fansnya Houston Rockets yang nonton episode ini, tolong tulis di kolom komen apa sih yang membuat Houston Rockets itu masih ada di posisi paling bawah gitu. Apakah benar-benar mereka belum punya culture yang kuat, atau chemistry-nya belum oke atau apa? Karena secara talent menurut gue pemain-pemain mudanya ini ya nggak bagus-bagus banget, cuma ya harusnya bisa menang lebih dari 1 sih sejauh ini. Nggak tahu kenapa mereka baru bisa menang 1 game sejauh ini dan punya rekor
terburuk di NBA sampai dengan minggu ketiga ini selesai. Oke, segitu aja bahasan episode ke-22, recap yang cukup panjang. Dan kalau ada yang gue miss, boleh teman-teman tanyakan di kolom komen. Dan kalau ada bahasan yang lebih menarik lagi, gas juga di kolom komen. Nanti kita bahas, kita obrolin bareng dengan fans-fans NBA yang lainnya. Oke, segitu aja episode 22. Kalau kalian cocok dengan channel ini, boleh ya di like, di komen, di share, dan juga di subscribe channel ini. I'll see you guys in the next episode. I'm out.